Episode berikutnya dari No Gain No Love dimulai dengan Gyu Hyun dan Ha Jun bermain sepak bola dengan anak-anak di panti asuhan. Setelah pertandingan, Jaeon datang dan mendengar Gyu Hyun memberitahu anak-anak bahwa ia senang bermain dengan mereka. Jaeon memiliki banyak pertanyaan tentang Ha Jun, tetapi akhirnya ia bertanya apakah Ha Jun menyukainya. Ha Jun mengakui bahwa ia menyukainya meskipun ia tidak berhak melakukannya. Tetap saja, dia meminta Jaeon untuk memberinya kesempatan. Jaeon yakin dia tidak akan mendapatkan akhir yang bahagia dan pergi begitu saja. Namun, dia bertemu langsung dengan Ha Jun, yang menyadari bahwa dia adalah penulis Yeonbora. Gyu Hyun mengantar Jaeon dengan mobilnya untuk mengantarnya pulang. Jaeon mengisyaratkan bahwa dia akan segera pindah. Di rumah, Ji Uke dan Hae Yong sedang menyiapkan tempat tidur baru di kamarnya ketika Ji Uke bertanya kepada Hae Yong tentang ayahnya. Hae Yong berkata bahwa dia biasanya tidak membicarakan ayahnya. Ketika Gyu Hyun mengantar Jaeon, dia mendapat telepon dari ibunya yang membuatnya terkejut. Ji Uke dan Hae Yong sedang bermesraan di kamar tidurnya ketika Gyu Hyun tiba-tiba masuk ke kamar Ji Uke. Dia bertanya kepada Ji Uke apakah dia anak haram CEO tersebut. Ji Uke berkata dia tidak tahu siapa ayahnya tetapi Gyu Hyun memerintahkan dia dan Hae Yong untuk meninggalkan perusahaannya. Jaeon menyaksikan semua itu. Setelah dia pergi, Hae Yong percaya hanya ada satu solusi agar tidak kehilangan pekerjaannya. Ji Uke harus mengambil alih posisi Gyu Hyun di Kulbe. Gyu Hyun pulang ke rumah dan mendapati ibu dan ayahnya sedang bertengkar. Gi-ho mengaku bahwa ia mengajak Ji Uke karena ia ingin kompetisi itu mengeluarkan Gyu Hyun, tetapi Jong-a tidak mau menerimanya. Ji Uke meminta maaf kepada Hae Yong karena telah menyebabkan semua masalah ini, tetapi Hae Yong bersimpati dengan semua yang telah dialami Ji Uke. Ji Uke mengatakan bahwa ia takut menikah adalah sebuah kesalahan. Hae Yong menciumnya dan mengatakan bahwa mereka harus memikirkan hari berikutnya ketika hari itu tiba. Hae Yong senang bahwa mereka tidak memiliki rahasia lagi di antara mereka. Namun, mereka memang memilikinya, seperti yang kita lihat Ji Uke melihat foto dirinya dan ibu Hae Yong. Sementara itu, Hae Yong mulai mencari tahu tentang undang-undang ketenagakerjaan. Hui Seong menduga dengan tepat bahwa ia menyukai Ji Uke, tetapi Hae Yong tidak membenarkannya. Kemudian, tas Hui Seong tumpah dan Jaeon menemukan hasil USG. Ia menyadari bahwa Hui Seong hamil dan ia tidak tahu pria mana yang menjadi ayah bayi itu. Jaeon menasihatinya bahwa mereka, dari semua orang, tahu apa yang terjadi ketika seseorang yang belum siap menjadi orang tua memiliki anak. Hui Seong berkata bahwa dia sangat menyadarinya tetapi memintanya untuk tidak memberitahu Hae Yong. Di pagi hari, Ji Uke memberitahu Hae Yong bahwa ia akan mengundurkan diri untuk menghindari masalah lebih lanjut. Namun, saat mereka mulai bekerja, sebuah pemberitahuan mengumumkan bahwa Hae Yong telah diberhentikan dari jabatannya sementara Ji Uke diskors. Saat Gyu Hyun masuk, Ji Uke dengan lantang menyatakan bahwa ia dan Hae Yong akan bercerai. Namun, Gyu Hyun menyadari bahwa perceraian itu adalah kebohongan. Kilas balik memperlihatkan bahwa Jong-a menyuruh Gyu Hyun untuk mengirim Ji Uke ke negara lain. Saat ini, ia menyuruh Ji Uke untuk meninggalkan negara itu dan tidak kembali. Jika tidak, ia akan membuat hidup ia dan Hae Yong seperti neraka. Sementara itu, Wo Jae melihat peluangnya saat mendengar tentang perceraian. Ia pergi untuk berbicara dengan Hae Yong dan menyebutkan pernikahan palsu itu. Tetapi Hae Yong meyakinkannya bahwa tidak ada yang palsu tentang itu. Hui Seong bertemu Tae Hyeong dan memberitahu dia bahwa dia hamil. Dia tampak ingin memiliki anak, tetapi Hui Seong mengatakan mereka harus melakukan aborsi. Hae Yong bertemu Ji Uke di atap gedung bersama dengan seperangkat peniup gelembung untuk menghiburnya. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak mengkhawatirkannya. Saat Wo Jae sedang membahas penurunan jabatan Hae Yong, Yilin mengungkapkan bahwa dia tahu Hae Yong adalah mantan pacarnya. Setelah mendengar tentang perceraiannya, dia curiga ada sesuatu yang masih terjadi di antara mereka. Karena peran barunya di perusahaan, Hae Yong harus melakukan beberapa perjalanan bisnis untuk menutup pusat Kulbe yang tidak berjalan dengan baik. Ia berangkat ke Busan tetapi mendapati Ji Uke menunggunya di kereta. Ji Uke berkata ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Ia menyebutkan bahwa Jaeon sering keluar rumah. Di rumah, Jaeon mendapat panggilan telepon yang membuatnya takut. Ia kemudian pergi melihat apartemen baru dan menyewanya saat itu juga. Di Busan, Hae Yong harus mengabarkan berita kepada sebuah toko kecil Kulbe bahwa toko itu akan ditutup.
Karyawan itu sangat kecewa. Hae-yong kemudian menyadari bahwa seorang wanita tua dulunya datang ke pusat itu karena dia menderita demensia tetapi tidak akan bisa lagi. Ha-jun menelepon Jae-yeon dan keduanya bertemu. Ha-jun berterima kasih padanya karena menggunakan namanya untuk pemeran utama pria yang keren dalam ceritanya dan meminta maaf karena menulis komentar tersebut di halamannya. Hal ini tampaknya membuat Jae-yeon senang. Setelah pekerjaannya selesai, Hae-yong bertemu Ji-uke di pantai dan mereka menghabiskan sisa hari mereka menjelajahi kota. Kemudian, Hae-yong memberitahu Ji-uke bahwa setelah ayahnya meninggal, dia pindah dari rumahnya. 5 tahun kemudian, ibunya memutuskan untuk pindah dari Seoul dan saat itulah Hae-yong pindah kembali. Dia bertanya-tanya seperti apa 5 tahun itu bagi Eun-oke. Di stasiun kereta, Hae-yong memberitahu Ji-uke bahwa mereka harus membuat lebih banyak kenangan seperti hari ini lagi. Sementara itu, Jae-yeon terus memikirkan bagaimana Ha-jun mengatakan kepadanya bahwa Gyu-hyun punya perasaan padanya. Ia kemudian melihat seorang pria berkeliaran di luar rumah. Pria itu menelepon dan telepon Jae-yeon berdering. Kontak telepon itu bertuliskan, pembunuh. Saat Hae-yong dan Ji-uke tiba di rumah, mereka bertemu dengan seorang polisi yang mengenal mereka berdua. Polisi itu memberi isyarat kepada Hae-yong agar memeriksa surat dan pesan teksnya. Saat itulah Hae-yong melihat pesan yang mengatakan bahwa Men Chang-il dibebaskan bersyarat. Dia menyadari bahwa Jae-yeon dalam masalah dan berlari menuju rumah. Di akhir adegan ini, mereka melihat seorang pria memeluk Jae-yeon dan Hae-yong serta Ji-uke menariknya keluar hanya untuk mengetahui bahwa pria itu adalah Gyu-hyun. Berikutnya ada Gyu-hyun yang mabuk saat memikirkan Jae-yeon, meskipun tidak butuh lebih dari menghirup alkohol untuk membuatnya mabuk. Ha-jun datang untuk menjemputnya dan menyuruhnya naik taksi ke rumah Jae-yeon sambil berpikir bahwa dia harus menemuinya dan melupakannya. Gyu-hyun adalah sosok yang dilihat Jae-yeon dari atap rumahnya. Jae-yeon mengira itu adalah ayahnya dan dengan berani pergi untuk menghadapinya, tetapi yang ditemukannya malah Gyu-hyun. Ketika Jae-yeon bertanya apakah dia baik-baik saja, Gyu-hyun memeluknya. Ji-uke dan Hae-yong, yang baru saja sampai di rumah, mengira ini adalah penyerangan dan menarik Gyu-hyun darinya. Gyu-hyun mengaku telah mengganggu Jae-yeon dan kemudian jatuh cinta padanya. Hae-yong marah dan menyerang Gyu-hyun dengan payung, tetapi dia menarik Ji-uke untuk menerima serangan itu. Saat itulah Jae-yeon menyatakan bahwa dia juga menyukai Gyu-hyun. Hae-yong malah mengalihkan pandangannya ke Jae-yeon dan mengejarnya ke seluruh rumah. Namun akhirnya, Jae-yeon berkata bahwa ia tahu hubungan antara dirinya dan Gyu-hyun tidak akan berhasil. Hae-yong akhirnya melepaskan pertahanannya dan memeluknya. Ketika Hae-yong pergi ke kamar Ji-uke, ia mendapati kedua pria itu sedang tidur dan mengoleskan salep pada Ji-uke. Ia kemudian mengingat kata-kata polisi itu dan memeriksa surat-suratnya. Ia menemukan sepucuk surat yang mengatakan Men Chang-il telah dibebaskan. Kilas balik ke 10 tahun lalu memperlihatkan sesosok mayat diambil dari rumah Hae-yong. Ayah Jae-yeon diseret keluar rumah, ditangkap oleh polisi. Saat ini, kita melihat Chang-il mengintai rumah itu. Di tempat lain, Tae Hyeong bertemu Hui Seong. Ia berkata bahwa meskipun mereka tidak tahu siapa ayahnya, anak Hui Seong adalah anaknya juga. Ia bahkan meminta Hui Seong untuk menikah dengannya, tetapi menyerahkan keputusan akhir tentang bayi itu padanya. Di pagi hari, Hae-yong mengajak Gyu-hyun untuk sarapan tetapi mengungkapkan perasaannya terhadapnya dengan jelas. Tanpa sengaja, Gyu-hyun mengungkapkan bahwa Jae-yeon akan pindah dan Ji-uke akan pergi ke luar negeri. Hae-yong memerintahkan mereka berdua untuk pergi dan bergegas ke kamarnya sendiri. Ketika Gyu-hyun akhirnya akan pergi, Hae-yong memperingatkan Gyu-hyun untuk menjauh dari Jae-yeon. Jae-yeon dan Ji-uke akhirnya sarapan di tempat lain dan mendiskusikan masalah mereka masing-masing. Jae-yeon berkata dia berencana untuk menulis hari ini jadi Ji-uke harus menghadapi Hae-yong yang marah sendirian. Sementara itu, Hae-yong sedang mengunjungi ibunya bersama Hui Seong. Saat Hui Seong mulai merasa mual, Hae-yong menyadari bahwa dirinya hamil. Eun-oke tiba-tiba tersadar dan mengucapkan selamat kepada Hui Seong sambil memeluknya. Tuan Yang kemudian menelepon Ji-uke dan mereka bertemu di arena pacuan kuda tempat Yang sedang menunggang kuda. Ia membiarkan Ji-uke bersenang-senang dan Ji-uke ingat harus belajar mengendarai sepeda sendiri. Mereka membicarakan kesulitan Ji-uke. Setelah baru-baru ini menemukan mimpinya sendiri, Yang mendorong Ji-uke untuk memegang kendali hidupnya sendiri. Setelah menidurkan ibunya,
Hae-yong melihat foto dirinya dan Ji-uke di dalam laci. Namun, ia tampaknya sudah menerima kenyataan bahwa Ji-uke akan pergi. Sementara itu, Ji-uke meminta bunga kesukaan Hae-yong kepada Jaeyeon. Hae-yong menjawab bahwa bunga itu adalah bunga rununculus. Gyu-hyun kemudian menelepon Jaeyeon dan secara mengejutkan Jaeyeon bertanya apakah ia bisa menemuinya sekarang. Sambil memegang bunga, Ji-uke pulang ke rumah dan mendapati Hae-yong dalam suasana hati yang sangat menyenangkan. Ia bertanya apakah Hae-yong tidak terganggu dengan kenyataan bahwa ia akan pergi dan Hae-yong dengan dingin berkata bahwa ia sudah terbiasa dengan orang-orang yang pergi. Ji-uke memutuskan untuk pergi saat itu juga dan pada saat yang sama, lampu padam. Hae-yong mengumpatnya, mengira ia telah pergi, tetapi lampu menyala dan kita melihat bahwa ia masih di sana. Hae-yong kemudian dengan berlinang air mata mengatakan kepadanya untuk tidak memikirkan nenek dan ibunya, yang tidak pernah mengatakan bahwa dia mencintainya, untuk pertama kalinya. Dia membalas bahwa Hae-yong juga tidak pernah mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya. Namun, dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya dan menciumnya. Hae-yong bertanya kepadanya apakah dia akan pergi atau tidak, dan dia menjawab dengan ciuman lain saat mereka menuju kamar tidur. Jaeyeon dan Gyu-hyun bertemu di kantor Kulbe, tempat Gyu-hyun mengajaknya berkeliling sebagai bagian dari penelitian untuk novelnya. Saat mereka pergi ke kantornya, Gyu-hyun mulai memerankan bagian dari bukunya. Gyu-hyun kemudian mencondongkan tubuhnya untuk menciumnya. Saat berjalan-jalan, mereka melihat Yilin dan Wo Jae berdebat tentang Hae-yong. Wo Jae berkata bahwa dia mulai berkencan dengan Hae-yong setelah ayahnya dibunuh. Yilin kemudian menyebutkan bahwa Ji-uke akan dikirim ke luar negeri dan Hae-yong tidak akan bisa bekerja di sana lagi. Hal ini jelas mengubah keadaan bagi Jaeyeon, yang berkata bahwa dia tidak akan bertemu Gyu-hyun lagi. Di pagi hari, Ji-uke dan Hae-yong bangun di ranjang yang sama meskipun Jaeyeon kesal melihat kulkasnya tidak berfungsi. Saat Ji-uke menyiapkan sarapan, Hae-yong pergi untuk menaruh bunga di kamar Ji-uke. Di sana, ia melihat foto Ji-uke dan Eng-oke. Ketika Ji-uke kembali, ia melihat Hae-yong telah memeriksa buku-buku lama milik ibunya untuk mencari catatan tentang Ji-uke. Akhirnya, ia mengakui bahwa ia adalah salah satu anak angkatnya dan tahu siapa Ji-uke. Namun, Hae-yong tidak mau mendengar penjelasan apapun dan menyuruhnya pergi saat itu juga.